Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersama-sama bersungguh-sungguh untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan limpahan karunia nikmat kepada kita yang tidak terhitung banyaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita ini sangat mengerti betul kebutuhan kita. Bahkan dalam untayan doa yang kita panjatkan kepadanya,
seringkali Allah kemudian memberikan lebih dari apa yang kita panjatkan, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mengerti mana yang menjadi kepentingan dan mana yang menjadi kebutuhan kita. Maka konsekuensinya utamanya bagi orang-orang yang sudah mengatakan beriman kepada Allah, mestinya senantiasa tunduk dan patuh atas perintah serta bersungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan-larangannya. Dalam kehidupan kita yang singkat ini, memang yang namanya iman itu sifatnya adalah naik dan turun. Pada satu waktu iman kita ini meningkat. Pada saat iman kita ini meningkat, maka kita kerap kali melaksanakan ibadah-ibadah dengan penuh semangat. Bahkan bukan hanya ibadah-ibadah yang wajib saja, akan ditambahkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Tetapi di waktu yang lain, tatkala iman kita menurun, maka marilah kita pastikan bahwa kita jangan sampai meninggalkan minimal ibadah-ibadah yang sifatnya wajib untuk kita kerjakan. Orang-orang yang senantiasa menjadikan waktu-waktunya sebagai waktu yang berkualitas untuk meningkatkan takwa Allah, maka Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan rezeki, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia itu terlalu lemah untuk bisa menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Manusia itu terlalu lemah ketika harus memikirkan mencari solusi-solusi atas setiap permasalahan yang ada pada dirinya. Dan manusia itu terlalu sangat lemah ketika dihadapkan pada sebuah persoalan-persoalan di mana akal pikirannya tidak sanggup untuk menyelesaikan setiap masalahnya. Maka disitulah peran kita menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap saat dalam kehidupan kita, agar apa yang menjadi ibadah-ibadah kita ini diterima olehnya, dan apa yang menjadi ujian-ujian itu diberikan solusi-solusi terbaik. Maka ketika kita merujuk pada Quran surat An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing dalam kondisi tidak memiliki pengetahuan apapun, lantas dengan Rahman dan Rahimnya Allah semata, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah kemudian memfungsikan pendengaran kita, wal absar, lalu Allah fungsikan penglihatan kita, wal afidah, lalu Allah fungsikan hati nurani kita. Untuk apa semua itu? La'allakum tashkurun, agar kita bisa menjadi orang-orang yang tergolong bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seiring dengan berjalannya waktu, kita mengarungi bahtera kehidupan kita ini. Di antara kita berbeda-beda cara menangkap informasi dan keilmuan melalui pendengaran dan penglihatan serta hati nurani yang Allah berikan kepada kita ini. Bermacam-macam profesi kita miliki hari ini. Apapun profesi kita, seberapa banyak pun ilmu yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan yang sedang kita duduki hari ini, kita termasuk orang-orang yang harus senantiasa memperhatikan itu semua, bahwa semua itu adalah potensi diri yang bisa menjadikan seseorang bersyukur ataukah kufur.
Maka dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan engkau semuanya dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Lalu berkembang biak menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Semua itu adalah proses yang kita jalani. Kita berkomunitas ABCD, kita berprofesi ABCD, kita tergolong suku ABCD. Semua itu tidak jadi masalah bagi Allah. Semua itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi apapun kita hari ini, tinggal dimanapun kita hari ini, berprofesi jadi apapun hari ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh, kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti atas apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita merenungkan apa yang sudah kita jalani dalam kehidupan kita ini, dengan segala macam dinamika yang kita hadapi, maka marilah titik kumpul kita, tempat kembali kita adalah bagaimana kita mengintrospeksi seluruh potensi-potensi yang hari ini kita miliki, kita jadikan sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur dengan definisi yang lebih global, lebih menyeluruh itu adalah bukan hanya secara lisan mengucapkan hamdalah, tetapi lebih daripada itu, arti kata syukur dan mensyukuri itu adalah bagaimana cara kita mengoptimalkan seluruh potensi karunia yang Allah lekatkan pada diri kita hari ini. Dengan kesehatan kita, kita bersyukur lalu kita bertakwa. Dengan harta kita hari ini, kita bersyukur lalu kita bertakwa. Dengan ilmu pengetahuan kita hari ini, kita bersyukur lalu kita bertakwa. Insya Allah, ketika kita mengenali potensi diri kita, kita mengenali betapa besar karunia yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan memilih jalan takwa dalam kehidupan kita ini, apapun tantangannya, apapun kondisi yang kita hadapi hari ini. Maka hanya tinggal hari ini, di siang hari kita tidak makan. Insya Allah besok sayatina syahrun mubarak, akan hadir di tengah-tengah kita bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Maka ketika kita sudah mengetahui potensi yang ada dalam diri kita ini sedemikian rupa, sebentar lagi kita menyongsong dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka mari kita maksimalkan dengan lebih maksimal apa-apa yang sudah kita miliki hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum Ramadan ini memang seakan menjadi magnet ibadah yang luar biasa. Sebentar lagi akan kita lihat umat Islam akan berbondong-bondong untuk mendatangi masjid-masjid dan musola. Bukan hanya seorang diri, tapi mungkin akan mengajak sanak keluarganya, orang-orang yang sebelumnya belum pernah menyentuh masjid, belum pernah menyentuh musola, seakan menjadi magnet Ramadan ini untuk beribadah sebaik-baiknya, sesemangat-semangatnya di bulan suci Ramadan ini. Dan itu bagus. Tetapi yang lebih bagus lagi adalah bagaimana di sisa 11 bulan selain bulan suci Ramadan, kita jadikan dampak pembekalan bulan suci Ramadan itu betul-betul kita rasakan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita,
sebab yang namanya ibadah itu bukan hanya di bulan suci Ramadan. Di 11 bulan setelah Ramadan itu merupakan pembuktian bagaimana pendidikan yang sudah kita miliki, yang kita dapatkan sejak kita masih berada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah momentum Ramadan 1443 Hijriah ini, yang nanti malam kita bersama-sama akan mendirikan salat qiyamul Ramadan, kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ada yang sudah melalui Ramadan sesuai dengan umur yang hari ini sedang dimilikinya. Ada yang sudah 60 kali berRamadan, ada yang sudah 70 kali berRamadan, ada yang sudah 20 kali berRamadan. Akankah Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik ataukah Ramadan terburuk? Itu semua tergantung bagaimana cara kita berniat dan mengisi Ramadan yang akan kita lalui sebentar lagi. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita kenali potensi diri kita, bagaimana kesehatan kita, bagaimana ilmu kita, bagaimana harta benda kita. Hari ini ruang gerak itu semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi Ramadan dengan keilmuan serta potensi yang ada yang melekat pada diri kita ini. Semoga dengan potensi diri yang hari ini melekat pada diri kita menjadikan kita lebih maksimal dalam beribadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah besok. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah itu ketika memerintahkan sesuatu kepada kita orang-orang yang beriman, itu dampaknya selalu dikembalikan kepada kita yang melaksanakan ibadah itu. Sebab Allah itu tidak membutuhkan kita. Allah itu tidak membutuhkan apapun dalam kehidupan ini. Allah sang Khalik, Allah Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Qadir, Al-Aziz. Allah maha segala-galanya. Allah tidak membutuhkan itu semua, tidak membutuhkan, kecuali puasa ini asyamul li, kata Allah, maka puasa itu untukku, wa ana ajzibih. Allah menginginkan kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang lebih taat kepadanya. Maka marilah jangan kita sia-siakan momentum ini, yang kita pun tidak bisa menjamin akan bisa menjumpai Ramadan pada kehidupan kita yang selanjutnya. Mudah-mudahan, sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita ajak diri kita dan keluarga kita untuk semangat beribadah di bulan suci Ramadan, awal hingga akhir. Mudah-mudahan
ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.